sama Rico Lubis. Ini mana nih tepuk tangannya nggak ada nih semua. Oh telat nih, nggak bener. Rico nih sebenarnya temen gue yang kita udah cukup lama kenal ya kok ya. Banget. 2005-2006 tuh. 2005 ya, streetball tuh kan. Streetball. Tapi dari seorang streetballer, gue sebenarnya podcast ini tuh ngobrolin tentang siapa aja yang ada di kreatif industri kita nih. Sedap. Nah, gue pengen tahu Rico tuh datang ke kreatif industri itu kayak gimana sih ceritanya awalnya sih, kok? Industri kreatif awalnya ya di saat brand gue yang lama itu gue bikin majalah, Sir, di 2009. Brand lo yang lama nih Urban. Yoi. Urban, oke. Gue bikin majalah hard copy 2009. Oh, tapi kalau 2009 sebenarnya sebelum itu lu udah ada di industri ini. Lu sebagai seorang streetballer, menurut gua lu udah memijakkan kaki di kreatif industri sih menurut gua kok. Nah tadi emang pas kita off cam kan lu bahas itu. Nah gue nggak nge-part itu tuh. Karena gini, kan gue jadi player tapi Sir. Iya jadi player tapi sosok elunya itu tuh ngebawa satu hal yang berbeda di industri ini gitu loh. Maksudnya kalau bilang cuma sekedar bola basket gitu, lu inget nggak sih tahun berapa gitu ya? Lu ada billboard gede. Oh iya. LA Streetball. Benar. Ya 2007. Di jalan-jalan itu betul, kan. Betul. Dan lu melakukan bola basket yang tidak pada umumnya. Makanya itu gue bilang itu kreatif industri. Itu kan bisa sih. berpikir kreatif ya kan. Iya. Tapi bisa. Tepatnya di 2008 malah lu 2009 lu Urban lahir majalah. Yeah. Itu pertama kalinya tuh kok. Pertama kalinya. Nah dulu tuh lu pertama kali ngapain sih di Urban? Jadi gue inget banget gue kerja di sebuah majalah film namanya Trailer. Oke. Konsepnya free max juga. Oke. Ditaruh di coffee shop gitu. Nah karena dari majalah itu berdiri, gue tahu blueprintnya. Oh ada nama istilah red card. Oh editorial gitu. Jadi 2009 lu udah ngerti red card tuh ya? Udah ngerti. Oh ini halaman utama, ini cara jual ke klien. Ya udah gue aplikasiin. Karena minat gue saat itu di dunia street culture ya. Walaupun gue basket, gue nongkrongnya sama anak-anak hipopindo. Bener. Dulu kita main basket di lapangan ABC dan lain-lain gitu loh. Terus juga gue punya cakupan pertemanan di luar scene yang gue geluti itu basket banyak banget. Jadi di saat gue mau bikin sebuah majalah banyak yang bisa gue tuang. Seingat gue di saat itu, seingat gue ya, belum ada spesifikasi majalah fisik yang fokusnya street culture. Seingat gue karena mostly itu kalau nggak party musik. Iya benar. Zaman dulu ada Ripple musik. Benar. Ya, dari Bandung ya majalahnya kan. Iya. Terus, cuma gue di sini bahas tato, bahas hip hop, street dance. Iya semua dan itu menjadi warna baru lah, menjadi warna baru. Jadi di situ menurut gue beneran lahir di industri kreatif tuh karena gue jadi tahu deadline untuk printing, gue tahu menulis gitu loh. Jadi lu nulis juga kok? Nulis juga dengan ala kadarnya iya, gue bisa menulis juga tipis-tipis. Berarti lu pas di majalah Urban pertama kali itu lu sebagai kita bilang apa? Produser juga, nulis juga. Macam-macam lah kita all around lah. Nulis juga dan cari iklan juga itu penting. Cari iklan juga, nyari klien juga ya. Marketing apa semua PR. Gila. Dan seingat gua ini bisa lo konfirmasi ke Gary Blaze ya. Saat itu Gary Blaze kerja di majalah Freemax. Ya, Freemax. Dulu paling terkenal zaman dulu Freemax lah ya. Kantornya di Gondang Dia dan ownernya salah satunya gue cukup ingat namanya Om Eba. Ya. Itu Eba sampai ngajak gua meeting. Ger, tolong Rico panggil ke kantor dong. Gue mau ada warna ini di majalah kita. Itu buat gue sih sebuah kredit lah. Bahwa gue diapresiasi sama OG nih gitu. Tapi lu milih tetap di Urban? Bukan, majalah itu gulung tikar. Karena kita si orang kaya. Edisi ke-6 gulung tikar. Siapa nih? Urban ini? Iya. Udah, jadi kita udah sempet sok-sok idealis kita bisa hidup dari passion nih. Ternyata kita kurang pandai dalam berhitung lah. Cuma karya kita diapresiasi market. Benar. Nah gitu, jadi ini menjawab kapan gue terjun di industri kreatif ya. Kalau menurut gue itu
Karena dari majalah itu gue jadi belajar nulis, tahu istilah-istilah desain grafis, layout lah, apalah dari situ, share. Awal itu. Kalau gue bisa terjemahin, lu yang orang tuh yang modal punya teman banyak, nongkrong kiri kanan, akhirnya bisa jadi kerjaan lu. Ya, lu juga. Iya, sama. Kita sama kan itu ya, benar. Iya benar. Dari cuma sekedar nongkrong ya kok ya. Iya benar. Tapi gini, share, gue melakukan itu semua dari dulu itu. Sumpah 100% organik. Dalam artian gini, gue mau bikin produk apa ya? Ini temen gue banyak nih, bisa gue pengen. Gak pernah mikir gitu gue. Benar. Jadi gue usahanya duluan baru ngalir. Benar. Ya kalau teman-teman apresiasi itu kayak ekstra kredit buat kita ya. Bonus iya ya. benar. Zaman dulu. Nah tapi kalau kita bilang tuh zaman dulu itu 2008 ya, berarti 2009 ya? 2009. Berarti 6 edisi itu 2009 juga ya Gulung Tikarnya? Iya. Tahun itu ya? Di tahun, karena kita majalahnya bulanan. Oke. Monthly, jadi cuma 6 bulan. 6 bulan. Iya. Nah, tapi justru gue inget Urban pertama kali dulu kita masih main streetball bareng ya kok ya? Iya. Urban udah berupa jadi clothing industry. Setahun kemudian. 2010 berarti? Iya 2010 pertengahan. Iya. Jualannya masih di acara streetball pakai meja gitu benar, doang kan? Benar. Iya kan? Buka-but gitu sama jual di Facebook dulu. Nah itu kapan tepatnya kok? Apakah dari Gulung Tikar akhirnya lo langsung kita bikin clothing aja yuk daripada ini atau gimana tuh kok? Enggak. Jeda ya jadi kalau majalah gue cukup yakin itu usul gue. Oke. Jadi mantan partner gue itu lagi di Australia, gue Facebook chat kita bikin majalah yuk. Itu usul gue. Oke. Ya memang di provide di garasi ini rumah siapa? dia. Maksud lo Bian? Ya, gitu. Itu usul gue gitu. Dulu ada Unbound Kill, vokalisnya Speedkill, ada di situ juga, ada Alpha, ada teman-teman, ada Tiara, ada Aldi juga, ada beberapa teman-teman. Nah, di provide di garasi mantan partner gue itu. Itu usul gue. Kita bikin majalah lah. Vakum, kaos itu dia yang dulu yang jalanin. Atas usul Renda sebenarnya. Oh gitu. Iya, jadi Renda lagi jalan sama dia, kita bikin kaos lah. Jadi gue masuk semi di tengah, artikel kedua apa ketiga gue baru masuk. Gue mau masuk lagi dong, kan namanya juga masih sama. Oke. Gitu. Nah terus works lah tuh. Works banget ya? Works banget, bikin 3 lusin 2 jam abis. Gue ingat artikel pertama lo tuh yang ada gambar kelinci Playboy. Oh itu awal-awal. Bener kan? Awal-awal. Bener kan? Awal-awal. Moga-moga kita bisa dapat archive-nya nih awal-awal. Terus awal-awal. Seattle Super Chronic. Oh itu udah tahun kedua. Oh itu tahun kedua. Ya, itu tapi udah masih awal-awal juga dong. Iya kan tahun kedua tuh kan. Iya. Gila itu makanya. Terus Run DMC. Iya. Jadi ngebut like Run DMC kan. Jakarta 021. Iya, template-nya ya. Ya itu makanya menurut gue pada saat itu tuh menurut gue fresh banget kok. Iya. Fresh banget akhirnya benar. Kita ngelihat satu hal yang American culture lah ya. Betul. American culture diadaptasin, nge-bootleg tapi jadi satu warna yang baru dan works banget. Nah tapi pertanyaan gue berikutnya adalah kalau itu works begitu bagus, kenapa sekarang kok Rico udah gak ada di Urban? Nah ini mungkin banyak banget pertanyaan juga dari orang-orang lah ya. Yang pasti gue jujur, gue kenal lu, Rico, gue kenal partner juga, Bian, dan gue juga baik juga sama Bian. Gue cuma pengen berusaha mendengarkan aja sih dari sudutnya masing-masing. Karena nextnya ntar Bian nih gue ajak kemarin nih. Ya boleh, boleh aja. Kalau gue sih gini, kalau gue di posisi itu kan gue yang, wah ini baru pertama kalinya nih. Baru pertama kali ya? Baru pertama kali kayaknya gue mau akhirnya. Karena waktu itu Heret gue masih nolak. Oh gue bahas ini? Iya dia mau, gue bahas dong itu dong. Wah nanti dulu deh Heret, gue bilang. Ya kalau menurut gue sih, ya karena gue berangkat dari rumah, ini yang interview gue iser nih. Kalau nggak seru gue nggak mau nih. Jadi ya nggak apa-apa. Sebenarnya di posisi kemarin gue yang mengundurkan diri. Oke, lu mengundurkan diri? Iya, gue mengundurkan diri karena kalau menurut gue begini sih, ini jujur aja gue merasa, ini gue ngomong based on proven juga ya. Dari sudut pandang lu? Iya, gue merasa ide gue banyak ketahan di sana. Oke, banyak ide-ide yang nggak bisa dieksekusi. Contoh misalnya gue udah merasa gue ngebut banget dan gue merasa gue bisa lebih ngebut dari ini nih, dari ini loh gitu. Cuma gue merasa ada barrier dan ya itu nggak salah. Cuma gue ngerasa gue-nya Rico Lubis bisa lebih berkembang, explore loh. Karena gue nongkrong dengan teman-teman industri clothing, teman-teman eventnya kayak lu lah, Ser. Jadi gue orangnya juga cukup haus akan
informasi. Nah menurut gue balik lagi ya, ini menurut gue. Itu di saat gue aplikasiin ke Urban, di gue-nya kayak ketahan, di gue-nya. Oke. Di gue-nya. Jadi gue ada alasan tertentu nggak sih kok sebenarnya kenapa itu bisa ketahan? Ya itu kan kita. Apakah contohnya nih, misal sorry kita kan bertiga. Ya. Apakah mungkin karena contohnya, sorry nih, gue potong. Apakah karena dana, misalkan kayak? Oh bukan. Bukan. Dana alhamdulillah bukan kendala buat kita. Oh gitu. Kalaupun dana, misalnya pun dana, gue ada ide gila dana, ya bisa minjem duit, Sir. Bukan itu. Isinya, tapi emang masuk ke kreatif sih. Oh, kayak berarti kreatif. Secara sudut pandang kreatif nggak berjalan berbarengan. Iya. Nah, gue merasa mungkin gue-nya balik lagi, ini gue-nya ya. Cuma perbedaan pendapat dan visi misi kayak. Gue jujur merasa kayaknya gue bisa jauh lebih explore kalau gue sendiri sih. Dan lu akhirnya memutusin keluar dan lahirlah Reto. Dan gue sangat tidak menyesal dengan itu. Karena gue buktikan di Reto apa yang gue rilis belum pernah dijalankan di Urban sebelumnya. Gue lihat rilisan terakhir lu tuh sama Bang Komeng. Bang Komeng. Saya nggak usah jauh-jauh. Idola kita semua. Idola lu. Om Eli. LSPikal. Itu artikel pertama gue. Ya. Beliau tidak tahu gue siapa, Sir. Ya. Dan lu datang approaching. Iya, maksudnya gue nggak pakai portfolio gue yang lama loh. Oke. Kebetulan sahabat gue sama Wanda, Jojo, itu adalah anak pelatih Om Eli. Hah? Iya. Anak pelatihnya Om Eli? Iya. Ini Jojo mana sih? Jojo yang sekarang hijrah. Oh ya? Iya. Oh. Enggak, nama bokapnya? Iya, Om Refli. Oke. Jadi suatu hari kan insting PR gue jalan ya. Kayak lu juga lah, kita lihat sosmed apa kalau bisa menjadi sesuatu yang impactful, kenapa enggak. Gue ngeliat si Jojo nih. Bokapnya Om Refli itu foto sama Denny Sumargo, syuting LSPikal. Oke, buat filmnya LSPikal itu ya. Lu nanya lah tuh. Belum, itu masih nempel di gua. Terus gue bikin Reto sama Agan. Agan juga suka tinju secara passion nih. Bener. Iya. Bener, gue sering ngobrol juga sering ngobrol dia. Sama Agan. Bilang kan gue sempet nanya lokasi photoshoot bahkan sama lu. Kok LSPikal aja gue inget. Oh iya. Gue bilang, Jojo tuh bokapnya coachnya langsung Om Eli. Udah gue minta Jojo, shortcut Jo minta nomor telepon keluarga Om Eli dong. Gue mau. Ya udah. Sekarang dipegang anaknya kan ya? Iya, tapi gue dikasih nomor istrinya. Oke. Gitu. Ya udah, rumahnya juga di sekitaran Bintaro, Ser. Oke. Jadi berawal dari situ gue kulonuwon main ke rumahnya, ketemu Om Eli. Waktu gue merinding tuh. Gue beneran dari nol, Ser. Gue menceritakan, Om saya baru bikin brand, lain-lain. Kan kalau gue menceritakan brand gue yang sebelumnya dia juga nggak tahu kayaknya. Oke. Dia nggak update juga. Akhirnya gue ceritain ya. Tapi visi misi saya, Om, saya ingin memperkenalkan ke Gen Z, Indonesia punya pahlawan, Om. Iya. Punya legenda hidup ya. Iya, dia suka dengan semangat itu. Oke. Ya udah, jadilah artikel pertama gua dengan Om LSPikal. Akhirnya respon masyarakat gimana tuh kok? Itu kalau nggak salah masih pre-order apa udah ready tuh? Oh ready. Ready tuh. Gua nggak pernah PO. 300 piece. 250.000. Harganya 250.000 ya. DTG. Tapi itu diedit Agan ya. Maksudnya karena Om Eli nggak punya foto high-res yang full body. Betul. Recreating lah namanya. Mukanya doang yang asli. Ya. Tapi gue izin beliau, Om suka nggak? Keren, aku gagah di sini katanya. Keren tuh, bahkan di bingkai gitu. Jadi menjawab pertanyaan lo, gimana respon orang? Respon gue berhasil, Sir. Karena 80% pembeli gue nggak tahu dia siapa. Oh ya? Iya. Kamu kenapa beli? Awalnya? Iya. Kamu kenapa beli? Grafisnya keren aja, Om. Gue bilang works. Tapi begitu saya beli, ada World Champion, saya googling Kariko. Oh dia juara dunia, itu berhasil buat gua. Dan akhirnya orang-orang jadi tahu ya. Iya, jadi gua masuknya soft tuh. Lu tahu nggak kita punya legend nih? Okay. Gua masuknya dengan gaya gue segala macam works. 300 piece sold out tuh. 3 minggu lah iya. 3 minggu ya, tapi sold out ya. Sold out, Sir. Dan gua mau repeat gua gak kasih. Artikel kedua kok? Artikel kedua gue The Legendary Pak Haji Rhoma Irama. Oke. Pecah lagi. Nah itu gimana kok bisa dapetin akses ke beliau? Maksudnya kan lu tahun diri. Iya. Rhoma Irama sebesar itu loh. Gue ditolongin dua orang sama kayak lu, Ser. Kita manfaatin teman aja. Gue dibantuin sama 2 orang, sama Erik yang biasa ngurus Haki, iya, sama Bang Kiki Erik. Ucup.
Oh, sama Ucup. Ucup. Ucup Pop. Ucup Pop. Oke. Iya. Dan for the first time ever, Pak Haji kolaborasi dengan streetwear lokal. Gokil. First time ever. Gue nggak tahu apa kata teman-teman yang lain, tapi buat gue sih itu gue bangga banget. Ini tier 1 loh. Iya benar. Roma Irama loh. Dan gue yang perawanin istilahnya. Itu gue bangga banget sih. Itu berapa? 300 piece juga? Lebih banyak, 400. 400. Dan sold out juga? Sold out juga, sold out terus. Yang ketiga? Yang ketiga, gue sempet bikin karyanya Agan, Yasser Arafat, 300.000. Itu 100% salesnya gue gak ngambil profit ya. Untuk Israel? Wah lo jangan gitu. Enggak, sorry maksud gue. Untuk Free Palestine. Iya, untuk Israel Palestina itu, aduh. Cuma gue saat ini kan kayaknya bahaya deh. gue waktu itu ngeliat postingannya teman-teman ada yang ngasih, gue lupa siapa, ngasih langsung ke Dubes Palestina di Menteng. Iya, gue ada lihat fotonya juga tuh ya. Nah, jadi gue kesana. Kalau nggak salah Adit Tiara yang punya Neon ngasih kontaknya Omes bantuin lah. Okay. Jadi gue langsung, maksudnya gue nggak mau transfer, gue mau ketemu sama dubesnya gitu. Ya udah, itu jadi Elias Pikal, Roma Irama, lalu Yasser Arafat untuk Palestina itu 20 juta sir. 20 juta ya keuntungannya ya? Alhamdulillah, asli. Gokil. Directly untuk Palestina. Gue nggak ngambil untung, cuma bayar modal kaos lah. Lu baru artikel ketiga udah berani ngasih segitu tuh kok? Iya. Apa sih maksudnya Reto ini tuh misi lu sebelum ke Bang Komeng nih ya? Iya. Ya kan sebelum ke Bang Komeng gitu kan? Iya. Seru deh. Ya kan? Apa sih visi lu sama Agan gitu loh? Karena gue juga sebenarnya sempet ngobrol sama Agan gitu. Agan tuh menurut gue punya satu art, satu seni recreating yang pada awalnya dia ciptakan yang cukup membuka mata dunia ya, khususnya orang-orang Indonesia gitu kan. Biarpun sekarang mah udah banyak sebenarnya kan kok ya. Sekarang udah banyak, tapi Agan yang punya visi itu. Nah, gabung sama seorang Rico bikin Reto. Nah, dari nama dulu deh. Apa sih maksudnya Reto tuh? Nah, seru nih. Jadi gini, Agan itu pertama kali gue approach waktu gue mau jadi narasumber di Urban waktu kita punya Urban Good Friends. Ya. Gue nggak kenal dia, gue DM. Oh ya? Gan, salam kenal. Mau gue interview nggak? 2018 awal. Oke. Mau pencoblosan tuh. Oke. Ternyata totally satu frekuensi. Ngebir terus. Long the way, Agan ngobrol sama gue, kok gue punya artwork banyak loh. Kita bikin project sampingan yuk. Gitu. Ya udah, jadi waktu Kobe Bryant meninggal, gue sempat bikin grafik itu sketsnya Agan. Oke. Segala macam. Ya lumayan saya bikin 100 piece. Gue sempat bikin di lu kok. Iya. Yang sama Hairspan apa. Gue project sama Agan sampingan bikin clothing ala-ala tuh ada 4-5 artikel. Nagih. Namanya saat itu Mustaqim Tailor. Mustaqim itu kalau di Islam adalah jalan yang lurus, Sir. Asik. Sirotol Mustaqim. Oke. Kayak tukang jahit kita Pak Mustaqim gitu. Cuma namanya itu Agan loh yang namain. Agan itu non muslim nih. Cuma dia mau namain itu Mustaqim Tailor. Oke. Mustaqim Tailor. Terus fast forward di saat gue mau bikin kan, kita bikin clothingnya kayak serius nih. Gue udah cabut dari brand yang lama. Kita buka lembaran baru deh, yuk. Tapi kan kalau kita buka booth di USS di mana Mustaqim kayaknya agak gak kejual nih. Apa ya? Dari dulu filosofi gue kalau buntu share, gue cari bahasa yang gue mau tapi bahasa negara lain. Oke. Contoh Urban itu kan urban. Ya. Urban itu bahasa Perancis, urbang. Oke. Itu dari situ kita brainstormnya. Oke. Urban tuh urban bahasa Perancis. Nah, gue bilang Gan, gue suka bahasa yang lurus. Jalan yang lurus apa ya? Gue tergila-gila Ronaldo. Ini gue pakai baju ini bukan gue suka MU ya, gue suka Ronaldonya. Oke. Bahasa Portugal seru kali ya. Reto itu jalan yang lurus bahasa Portugis. Oh gitu. Reto gitu. Reto, jalan yang lurus bahasa Portugis. Oh ini mungkin dari semuanya baru tahu nih ya. Baru tahu. Gue yakin iya benar karena gue ngefans Ronaldo, gue first thing first bahasa Portugis seru kali. Gue pikirnya Reto tuh kayak singkatan apa mungkin ya. Begitu turunannya ke PT, kan kita bikin PT lah biar legit lah langsung. Disingkat baru sama Agan, rezeki total Indonesia. Nama adalah doa. Rezeki total.
Gitu. Ya. Jadi bagus malah ya. Jadi bagus. Dan memang akhirnya ngedatengin rezeki dong kok. Syukurnya iya. Tapi balik lagi, lo nanya kenapa Reto, karena Agan menurut gue walaupun di Jogja ya, dia bisa punya role, bisa jadi abang gue. Gue jujur hal-hal sentimental gue cerita ke Agan. Cerita ke dia tuh. Karena hal-hal kecil ya. Gan, gue mau bahas desain nih. Bentar ya, gue jemput anak gue. Dalam hati gue, lu seniman loh. Kok bentar ya, gue lagi masak masakan siang untuk anak gue. Gue kayak keren sih loh. Karena menurut gue Agan orang spesial sih. Iya. Lucunya gue kenal sama Agan tuh acara lu di Jogja. Iya. Dan lu tau dong kesan dia ngeliat gue kan. Iya. Gak jelas dia anak. Iya benar. Badung tuh anak tuh Badung tuh benar. Tapi ternyata Agan tuh sahabat gue juga. Oh gitu. Gilbert Loko, Sen Loko. Oh iya. Jadi kayak pas gue sebenarnya kan gak enak ya sama Agan pas ngobrol gitu. Udah tenang Ser, lu temennya sahabat kita juga jadi lu sahabat gue. Iya. Pokoknya menurut gue Agan sih jauh sebelum partner sama gue, dia abang-abangan yang ideal lah. Bener. Lu rockstarnya ada, isinya ada, tapi apa adanya gitu. Ya buat gue sih. Gimana gak rockstar kok, dari siang sampai malam tuh kok di pekarangan rumah dia ngebir tuh kan. Iya bener. Tampol. Bener, jelas. Ya gitu. Jadi menurut gue juga nggak bisa gagah-gagahan. Oh gue udah panjang journey gue di street culture, gue nggak perlu partner, nggak. Agan punya kolam yang gue nggak punya. Oke. Dengan lu di Jogja, lo circle lo di art gallery atau apa, gue sih perlu lu. Memang karena dia orang yang menurut gue mengadaptasikan semuanya dari sudut pandang seni. Iya. Iya gak sih? Jadi kayak memang serius dia kelihatannya aja. Benar. Kan orangnya tuh kelihatan sangat tidak serius. Sangat tidak serius, benar. Tapi malah sebaliknya kan. Iya. Tapi ini berarti udah artikel ke Bang Komeng itu berarti setelah yang Israel Palestina tadi, yang Yasser Arafat yang untuk si Palestina ya, didonasikan untuk Palestina. Itu udah langsung ke Bang Komeng bukan sih? Enggak. Sebenarnya kan yang tadi kita sebutkan di sini adalah artikel kolaborasi. Ya. Cuma reguler gue juga banyak. Regular, ya. Iya, tapi kolaborasi gue dari Palestina, Yasser Arafat langsung ke Bang Komeng ya. Ya langsung ke Bang Komeng kan? Iya. Nah itu ada ceritanya. Ya gue tahu sih sebenarnya kayak itu lu undang ke Green Boys ya? Bukan. Oh bukan. Jadi gimana kalau tuh? USS kasih kerjaan lah. Oke, USS ngasih kerjaan nih ke lu nih. Kasih kerjaan ke dia. Oh ke Bang Komeng. Ke Bang Komeng, kumpulnya di kantor, ngobrol. Begitu duduk di sofa lantai 2. Pak Riko, dia manggil orang Pak kan. Aneh bikinin kaos dong. Masa Pak Haji doang? Aneh mau dong. Wah, itu gue merinding, Ser. Berarti dia tahu apa yang lo lakuin kan? Itu, ya kita follow-followan memang. Cuma ini lo yang minta lo. Oke. Gue nggak bisa sebut nama, seingat gue. Ya tapi maksudnya lo bayangin kok, nggak usah sebut itu juga. Dia tahu apa yang lo lakuin kok. Oh iya. Follow-followan kan bisa aja gue gak tahu apa yang lo lakuin. Bener gak? Betul. Berarti dia tahu lu bikinin kaos juga untuk Pak Haji kan? Iya. Betul. Terus akhirnya? Ya udah, kita photoshoot aja. Segera gak nyampe 3 minggu, rilis. Gokil. Itu berapa piece? Itu lebih gede dong? 1.000 piece? 1.000. Sold out tuh kok? Sold out, Ser. 300.000 gue jual. 300.000. Itu sepanjang sejarah sepertinya ya. Gue jual kaos sehari hampir omset ya. Hampir 50 juta satu artikel, gue belum pernah kayaknya. Satu artikel ya. Gokil. Hampir 50 juta sales. Begitu first release di hari pertama 48 juta apa? 300.000. Iya. Kaosnya. Keren sih. Digital printing. Dan lu memang, ini jujur ya buat gue ya kok ya. Lu kayak diberkatin sama Tuhan sih kok. Terima kasih ya. Nggak percaya sama gue karena yang kalau lu bilang itu semua kebetulan ya. Betul. Abis rilis itu dan dalam kondisi rilis kaos itu, Bang Komeng menang pemilihan. Oh menang dulu baru. Iya menang dulu. Makanya dia pakai peci dia. Enggak menang dulu, Ser. Menang dulu. Enggak kok. Enggak. Gue ingat ada satu momen. Enggak, karena pencoblosan itu hari Valentine 14 Februari. Gue tuh di Juni. Iya, ya udah menang dia. Oh gitu. Udah menang. Makanya dia pakai kemeja. Oh. Jadi wakil rakyat di situ. Gue masih nebaknya kalau ternyata tuh bisa kebetulan Bang Komeng.
Tapi tetap aja sih, menurut gue tetap diberkati loh. Tetap diberkati sih, iya, karena Untuk beliau yang mau, kondisi lagi, apalagi ditambahkan kondisi udah kepilih lagi kan. Dan kampanye keren banget. Bener. Oke lah Bang Komeng ya. Waktu orang-orang semua calon-calon semua ngabisin duit ratusan juta, baliho. Dia cuma Instastory share 2 biji. Biarpun DPD ya. DPD ya kan. Itu banyak yang komen share waktu gue posting posternya kan. Public figure yang gak ada hatersnya, bener bisa jadi sih. Oh ya? Bang, lu collab sama public figure yang gak ada hatersnya, pasti sold out. Bener juga. Bukannya Bang Komeng dulu masih ada yang nge-hate tuh gara-gara suka ngisengin Adul? Ya tapi kan dikit ya. Masih dimaklumi lah gitu. Bukan yang sampai lu nggak gitu. Ya, jadi itu jujur buat Bang Komeng sih gue milestone sih share. Maksudnya? Gue bisa buktiin. Maksud gue gini, gue suka rilis produk share yang relate sama masyarakat ya. Ke masyarakat. Sekarang lu mau buat lu market C, B. Kaos gue 300.000 loh. Karena gue gak peduli sih gue. Apa tuh market C, market D, kan market A tuh harus pakai baju kayak gimana, market B tuh harus pakai baju gimana, C kayak gimana. Kita kayaknya orang yang dari dulu, ngerti gak sih lu kok waktu zaman dulu ya kan ngepisah-pisahin brand ini. Fuck it bener. Karena keren itu dari orang yang makainya bukan barangnya sebenarnya. Bener. Dan gue merilis Reto itu sama Agan, kita sepakat gue gak suka 1 tambah 1 sama dengan 2. Oke. Contoh, mimiknya Bang Komeng. Bang, gue googling foto lu tuh lucu semua. Lu di sini fierce ya? Siapa? Dia sendiri dong. Jadi Reto bisa kasih kesan Bang Komeng berbeda cuma di gua. Tapi itu gue pikirin sampai situ. Tapi menurut gua tanggung jawabnya lebih gede lagi sih kalau. Bukan tanggung jawabnya juga ya. Lu bayangin ya, Reto tuh baru artikel kolaborasi keempat kita bilang ya. Pokoknya kita baru setahun aja. Baru setahun ya kolaborasi keempat nih ya. Lu udah ke Bang Komeng. Lu bayangin nggak? Lu kolaborasi berikutnya mau sama siapa kok? Ayo gua pertanyaan nih. Coba disebutin satu nama kalau lu mau kolaborasi di sini. Lu mau kolaborasi sama siapa nih? Sekarang lu udah ada Bang Komeng nih. Di sini lu nih. Iya, bener. Ayo sebutin itu nama. Prabowo Subianto. Bukan. Bapak Presiden kita. Bukan. Gue sih kalau musisi ya. Kalau musisi gue suka banget Bimbo lagi. Ah serius lu? Bimbo. Itu rare tuh. Nah gue suka yang rare juga tuh share. Maksudnya Bimbo kan cuma kita dengerin di saat bulan puasa dan dia legend dari Bandung. Ada anak bertanya, gak tahu ya. Ada anak bertanya pada bapaknya. Nah ini gue kasih hint sedikit ya. Lu coba kontak Doci. Lu pasti bingung kan hubungannya apa sama Doci. Pokoknya percaya sama gue, lu coba kontak Doci. Oh jangan sedih. Gue punya om, dia penulis lagu Bimbo. Oh gitu. Oh udah, kalau konteksnya masih Bimbo gue bisa jawab. Jadi berikutnya sama Bimbo? Belum tahu gue. Gue lagi mau sebenarnya gini, gue di Reto itu gue ada gestur gue mau gocek market sih share. Jadi gue nggak mau public figure terus juga. Di tahun kedua gue mau ke yang lain. Siapa nih? Coba dong. Contohnya dong. Ya per kita syuting di bulan ini gue rilis Danila. Cuma kayaknya public figure di tahun ini dia terakhir. Danila. Berikutnya non public figure jadi konteksnya non public figure nih. Iya. Jadi gue komit. Gue 1 tahun kemarin gue gak ada collab sama teman-teman streetwear, gak ada. Public figure semua yang belum pernah di reach out sama orang. Oh itu komitmen lu tuh ya? Iya. Setahu gue gak tahu. Setahu gue Cici atau Danila kayaknya juga belum pernah kolaborasi sama streetwear ya. Karena dia kan punya merchandise sendiri tuh buah tangan Danila. Setahu gue juga streetwear kayak belum dia. Komeng udah pasti belum pernah. Romero belum pernah. Elias Pikal sama ini Hawkeye. Udah jelas. Iya, tapi bukan streetwear gitu. Nah jadi Reto di tahun kedua kita mau gocek kolaborasi dengan yang lebih seru yang lain. Apa sih tujuan lo sama Agan berdua sebenarnya bikin Reto ini? Gue nggak munafik, pasti bisnis lah. Ya. Gue nggak munafik. Duit tetap butuh lah ya. Iya, karena gue masih yakin clothing line itu adalah masih bisnis yang sangat seksi, di mana tipis-tipis gue udah tahu selanya lah. Dan gue mendapatkan sensasi yang luar biasa di saat gue ke public place, di festival, gue ke mall. Ada orang pakai baju gue tapi gue nggak kenal, Ser. Bener. Itu tuh gue kayak nagih sih. Bener. Iya, kalau lo tanya Reto apa, pasti bisnis, dan kita akan kasih artikel-artikel yang seru dan belum pernah ada. Di luar bisnis deh. Udah jangan bisnis aja. Kalau bisnis kita tahu lah udah pasti lah jual kaos apalagi kalau nggak cari duit. Di luar bisnis kok. Di luar bisnis ya Reto ya. Gue mau orang inget di saat
konteksnya itu jalanan. Contoh, tadi kita off cam bilang lo mau bikin sebuah movement di sebuah daerah lah. Kita belum bisa bilang di sini. Itu gua, ayo share. Sebut aja nih ya. Itu golnya di situ. Sebut aja. Kita kan acara lo. Moga-moga terjadi ya. Iya dong, kita lagi pikirin ini, lagi coba godok ini. Kita akan coba bikin sebuah acara di Kampung Ambon. Ya kan, dan Rico langsung, lu jangan kan itu deh, duit gue berani support. Bener, karena di saat lu pertama kali ke situ sama gua. Bener. Jadi gua sama Isar ada benang merah, itu tempat spesial karena itu udah kayak keluarga lah buat kita. Iya, benar. Sepatu kaki juga gua mau support di sana. Jadi gini. Tuh, denger nih ya buat anak-anak teman-teman di Kampung Ambon. Iya. Buat anak-anak yang ikut basket. Iya. Yang belum ikut, buruan ikut. Iya. Karena nanti akan disupport sama Kaki Basketball nih ya. Sama Reto juga. Iya. Tuh ini janjinya Rico lu bisa. Gue janji. Karena gue suka hal-hal yang nggak bisa disupport sama uang sebenarnya, Sir. Bener. Kan gue bisa diajak di situ kan, karena lu lihat mungkin gue ada benang merahnya apa. Lu bisa aja ngajak yang lain. Bener. Nah hal-hal kayak gitulah yang dikejar Reto sebenarnya. Yang lain it's a bonus. Oke. Movement apa? Gue juga bahkan ada kolaborasi. Ini bisa gue kasih bocoran. Gue bisa kasih donasi ke perpustakaan yang tertinggal di daerah. Oke. Kita akan ada ke situ. Tuh, catat tuh. Ini visi misinya sebenarnya Rico sama gue sebenarnya kurang lebih sama ya, kalau ya kita mirip-mirip, makanya kita kalau ngobrol tuh juga lumayan connect lah ya. Iya. Tapi kalau tadi masalah Reto, terus sekarang kita ngomongin apa yang lo lakuin sekarang, Kangki. Iya. Gue kasih julukan baru tuh buat Kangki. Predator. Yoi. Gila ganas banget nih gue bilang nih. Isar. Predator. Dan gue jarang ngasih applause luar biasa untuk sebuah brand. Iya. Tapi gue punya alasan tersendiri kok ngasih Kangki Basketball itu sebagai predator ganas. Karena kalau kita lihat berapa sih merek sepatu basket, berapa banyak sih merek sepatu basket yang ada di Indonesia? Kita bisa sebut pakai jari kok ya. Betul. Ardiles, League. Siapa lagi? Baller Bro. Ya. Apalagi tuh? Kalau nggak salah Spotek sempat ada. Spotek ada. Kalau nggak salah. Tapi lu bayangin nggak di kolam itu dengan harga 300 ribuan dengan kualitas seperti itu, makanya gue bilang, men ini pembunuh sih. Ini mati semua bisnis orang, Pak. Aduh, Alfon. Iya. Bisnis orang mati sampai akhirnya komentarnya apa tuh, Pak? Manufacturingnya di Cina nih. Oke. Itu lucu juga ya? Iya. Ya karena nanti bakal dibuka juga manufacturingnya itu asli di Indonesia. Iya. Kan dibuka kok. Gitu. Iya. Makanya gue bilang, nah itu gimana kok? Waktu lu prosesnya pertama kali lu bisa ketemu sama Ko Alfon juga, terus akhirnya bisa ngedesain sepatu yang sekarang. Iya. Gitu. Ini agak-agak religi nih, Sher ya. Ya. Sama seperti lo mengkaitkan gue sama Bang Komeng, itu udah Allah buka jalan lah. Ya. Gue lokal Fest Medan, Sher. Okay. Lokal Fest Medan tahun lalu. Kondisi hujan. Gue nemenin Pak Bobi Nasution muter. Gerimis tuh, kita berteduh ke boothnya Kangki. Oke. Ada Ko Alfon. Ko Alfon itu sepanjang gue ngelihat dia melayani customer. Yep. Dia nunduk. Ini saya sepatu berapa gitu. Jeda itu dia ngobrol. Manggil gue aja Bang saat itu. Padahal Ko Alfon lebih tua. Bang, boleh minta nomor teleponnya nggak? Saat itu yang gue tangkap mau kolaborasi. Oh boleh. Ko Alfon, nanti kita WhatsAppan ya. Saya muter dulu. Saya udah. Di follow up lagi share begitu lokal fest beres. Bang Rico kapan kita bisa ketemu? Oke. Saya sih besok lagi di kantor USS. Ketemu di situ aja yuk. Siap Bang Rico. Datang on time. Ini seminggu kemudian apa? Sumpah gue udah sampaikan ke Ko Alfon berkali-kali, gue minta maaf. Gue pikir dia head marketing share. Karena kan lagi melayani customer. Duduk. Nah, gue punya space sakral di USS. Sofa lantai 2. Itu space sakral tuh. Itu gue banyak golden shake di situ tuh. Oh gitu. Iya, Bang Komeng di situ. Ko Alfon di situ. Set. Dia nyampe duduk. Bang Rico, Ko Alfon pakai baju Kangki tuh. Gue inget langsung gue tanya. Ko Alfon, maaf saya lancang. Saya mau nanya. Ko Alfon apa ya di Kangki? Saya yang punya Bang Rico. Vam, zom. Wah, kok gitu gak di sini meetingnya? Sorry Ko Alfon. Oh, nggak apa-apa. Cuma di situ gue langsung betapa down to earth-nya beliau. Ya. Betapa down to earth-nya beliau. Lalu dia bercerita visi misinya ya Kangki karena kita peduli. Saya mau rilis produk yang bisa dipakai semua orang. Aplikasinya
harga saya murah. Dari situ gue udah I'm in, Calvin. I'm in. Karena sepatu bisa dipakai semua orang, beneran bisa dari sisi harga. Betul. Dan lu komit di situ. Ya udah, dari situ gue develop ide segala macem. Rilis lah sepatu kaki basketball. Cuma gue amazed dan gue jatuh cinta di first sight kayak film Air-nya Jordan lah. Itu kan si marketingnya sampai nyamperin ibunya apa. Ya ini gue juga melihat kesan itu di keluarga Kangki itu, mereka luar biasa banget sih. Gue belum pernah melihat seorang owner ya. Iya, maksud gue jujur ini, lu tajir lu cuy. Maksud gue, lu mau meeting sama gua, lu nggak mendelegasikan orang, itu sih gue. Cuma memang yang gue lihat mereka emang apa-apa dikerjain sendiri, share loading boot sampai keringetan. Ko Alfon loh. Benar. Jadi dari A sampai Z, Ko Alfon mendidik keluarganya dengan sangat baik sih. Gue cukup yakin. Yang gue respect dari seorang Alfon ya, nih kok ya, pas lu ngomong itu ya, gua cut karena lu ngomong kayak, ya dia angkat semuanya sendiri dan lain-lain. Kok lu inget nggak pertama kali Kangki datang ke industri, secara keuangan mereka nggak baik-baik saja. Nah, gue nggak tahu hal itu. Lu nggak tahu kan? Iya. Jadi kenapa Ko Alfon sampai saat ini menurut gue juga ramah sama orang, menurut gue respect karena dia juga diselamatin sama Tuhan kok. Oke. Dan itu yang menurut gue waktu dia tetap baik sama semua orang, ya memang lu masih inget gitu loh, masa-masa itu gitu. Padahal kalau bisa sombong bisa dong. Bisa. Kalau mau. Tapi justru dia juga pasti inget masa-masanya. Oh ternyata dibukain jalan. Iya. 1 years bounce back. Iya. Siapa sih yang bisa kayak gitu kok? Betul. Awalnya begitu, gue malah nggak tahu. Iya, coba deh dikonfirmasi ke Ko Alfon. Coba dikonfirmasi ke Ko Alfon, ngobrol. Jadi lucunya waktu pertama kali Kangki mau datang ke industri itu sempat ngobrol sama gue panjang. Iya, tahu itu gue tahu. Ya kan, sempat ngobrol panjang lebar dan mungkin sempat ada misunderstanding lah. Oke. Jadi selalu dipikirnya gue menolak. Padahal gue tuh tipikal yang lebih nanya banyak hal dulu gitu loh kok. Nanya, baru mengaksesi sesuatu gitu loh. Iya. Mungkin kayak dipikirnya apa ya? Aduh, kelamaan nih ngobrol sama Iser, mungkin gitu juga. Oke. Jadi awalnya justru ngobrol sama lu nih. Ngobrol sama gue. Makanya waktu pertama kali inget gak yang pas basketball, Ko Alfon tuh pikir gue marah. Oke. Karena Kangki basketball tuh ke Rico. Padahal gue malah, kok congrats ya. Ingat iya. gak? Ingat gak lo? Lo komen, betul. Karena basically kenapa? Gue gak marah sama sekali kok. Oke. Gue punya alasan tersendiri kenapa gue gak marah. Pertama, karena gue tahu Ko Alfon, maksudnya dia bukan orang yang menurut gue dari awal punya niat jelek gitu loh. Kedua, karena itu dulu. Iya. Kenapa? Karena membuat gue, Rico, hidup matinya di basket. Bener gak? Sesimpel gini deh, Rico sekarang udah maju sama Green Boys lah kok. Lu bikin Green Boys sama Gofar ya kan. Tapi lu tetap ada, basket itu tetap masih ada di konten-konten lu. Contohnya pergi ke Jepang, main basket sama Sibak. Iya kan? Iya. Nah itu maksud gue, lu hidup mati lu di sini dan lu harus punya sesuatu dari apa yang lu cintai. Dan gue berharap Kangki basketball karena itu bola basket itu bisa jadi something buat lu. Gue ada satu hal yang mau gue sampein, Sir. Apa nih? Basket otomatis iyalah itu first love gue. Cuma gue dikasih privilege luar biasa sama Allah di basket. Itu satu hal. Gue gak pernah latihan at all, Sir. Maksud gue begini, gue bisa dikasih rezeki seperti ini, gue gak latihan loh. Itu sampai Vicky Poison V, ada komen kan gue suka trick shot, nge-shoot dari tengah lapangan. Dia komen tuh, anjing lu gak pernah latihan loh. Ya kecuali sama Bak, yaitu gue sebulan sebelum gue jogging sama pull up lah. Cuma di bidang itu, in term of skill, Sir, gue gak ngulik. Sumpah. Gila ya? Gue gak ngulik, sumpah. Ini gue gak bohong. Kalau teman-teman ada yang pick up game sama gue 6 bulan terakhir bahkan komen, gak pernah gue. Gak pernah. Jadi itu privilege dari Tuhan yang gue ditaruh di situ. Nah itu juga kok. Mungkin bukan privilege dari latihan aja, tapi satu hal menurut gue ya, satu hal yang semuanya dari hati, ngelakuinnya pakai hati. Lu suka, lu cinta. Lu either gak perlu latihan kadang. Iya. Bener gak sih? Iya. Dan itu yang gue tahu dari Rico tuh kayak dari dulu tuh kalau ketemu dia tuh gak jauh-jauh dari basket. Sir, final NBA. Iya. Gue kalah taruhan sama dia berapa kali, dia juga di anjing nih. Yuhu, norek. Kita jadi host bareng-bareng. Jadi host buat acara final. Ya gak? Itu lucu banget sih makanya. Tapi
dari dulu 2005 gue kenal sama sekarang Rico 2024 gitu ya. 19 tahun sih. 19 tahun loh ya kok ya. Iya loh. 19 tahun masih bahas basket gitu loh. Ini kalau anak udah masuk kuliah, Ser. Masuk kuliah nih. Umur pertemanan kita tuh udah mau masuk kuliah. Dulu tau gak, ini kocak banget. Dulu ngobrol sama Rico ya 2005 tuh, lu tau gak pakai apa kok? Ingat gak ngobrol kita pertama kali? MSN Messenger. Bener. Tampov kan lu. YM, Yahoo. Yahoo Messenger. Yahoo Messenger, iya bener. Yahoo Messenger anjing. Gue juga gak ngerti ngapain itu, gue ingetnya gue lagi di rumah Upi aja pokoknya. Gue di rumah Upi karena cuma Upi yang punya fasilitas itu. Gue ada bukti di mana Iser dari dulu emang suka trash talk nih. Jangan dong. Saat itu web Liga Streetball itu ada Q&A. Dia paling bawel. Ini kenapa peraturan begini? Gue bilang, dulu ada coach siapa namanya? Duh gue lupa lagi. Lupa gue. Bos. Tamel itu. Oki Tamtela itu. Bang Oki. Iya, coach Oki itu. Gue berdebat tuh mau Oki itu rame tuh di sana. Iya, gue lihat tuh website saat itu website. Ya. Iser tuh, wah gue bilang dia emang dari dulu dia begitu nih. Dari dulu emang dia begitu. Kan. Yang penting kalau ada satu hal yang salah, kalau gue mikir kalau ada satu hal yang salah ya kenapa nggak kita coba ngomong dulu ya kan. Bukan berarti kita tuh punya nada ngegas kan sebenarnya, tapi mempertanyakan satu hal yang tidak benar adalah satu hal yang menurut gue benar gitu. Tapi lu sih tetap sih lu Rocky Gerungnya. Skena sih lo. Lu kadang anak-anak ISS apa, Bang, si Iser nih. Iya dia. Kadang-kadang ya itu karakter lu sih. Ya. Walaupun gak munafik, gue sering bilang ke lu juga kan. Ada kalanya dia main rumah gue, Ser. Ke si A jangan begitu, ke si B. Ya boleh dong, karena kan gue kan iya kan ada temen gue juga. Tapi gue juga ngomong, gue punya alasan untuk melakukan hal itu. Iya. Bener gak? Iya. Jadi gue bilang kayak lu punya hubungan baik sama dia silahkan, tapi gue punya alasan tersendiri gitu. Iya. Dan orang pun ngerti. Pada akhirnya, biarpun gue nggak terlalu ngejelasin gitu kenapa gue melakukan hal itu. Lu tahu gak? Ya, tapi gue pernah bilang kan, Share, tuh udah kayak saudara tuh si itu lo, temen gue tuh, adalah nama-nama yang nih sahabat gue juga nih. Tapi gue metamorfosa lo, journey lo, gue tadi Share masuk ke sini nih, gue flashback sedikit nih. Gue ngomong gini, lu mau ngomong apa? Share sekarang punya ini loh gue. Yeah. Dia ini lagi mencoba melakukan sesuatu. Enggak, maksud gue apapun itu, kalau gue jadi haters loh, dia tetap di tracknya. Oh iya. Gak jauh dari ini. Cuma part itu gue harus apresiasi. Lepas dari lo Instastory yang segala macam apa, ya itu kan ada 1-2 yang share tuh temen gue. Gini. Cuma lu stay true sama yang lo lakukan sekarang, itu gue harus apresiasi sih. Lo bikin wadah seperti ini. Kok, tapi lu satu ya Niko ya. Apakah gua nggak dengar kata orang? Gue denger kok. Apa contohnya apa? Ngurangin alkohol, ngurangin nyampah di sosial media. Kurangin tapi kan belum full. Tapi akhirnya apa? Orang kangen. Iya, lu kan balik lagi juga. Akhirnya enggak, tapi akhirnya waktu gue mencoba memperbaiki diri yang kata orang salah, gue coba. Bukannya gue enggak, gue mencoba memperbaiki. Dan sampai momen gue nggak jadi diri gue sendiri. So fuck it, sampai akhirnya gue nemu jawabannya. Apa tuh? Anjing, gue bukan orang baik lagi anjing. Tapi ada nggak lo ngedis satu orang yang ini berlebihan sih gue, ada gak? Banyak. Oh enggak gini, kalau gue ngedis orang selalu berlebihan. Iya. Selalu berlebihan supaya orang tahu segimana emosi gue, segimana amarah gue terhadap orang tersebut. Itu selalu. Oke. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa gue nggak pernah diserang waktu gue menyerang mereka? Lu pernah mikir nggak hal itu? Iya. Kok? Tapi kita ngomongin perjalanan panjang lu tadi. Kita ngomongin dari streetball All Star nasional berapa kali kok? 3 kali. Bikin majalah. Lu nggak nanya juara nasional ya? Itu lebih penting loh. Oh iya, juara nasional? 4 kali. All Star 3, juara nasional 4. Oh iya, All Star 3, juara nasional 4. Sombong ya jadinya. Ya kan? Lalu ke bikin majalah yang gagal, terus tiba-tiba bangkit, bounce back sama Urbane. Iya. Lalu ninggalin Urbane, pergi ke Reto, lalu lanjut ke Kenki Basketball gitu kan. Iya. Dari seumur perjalanan karir lo, gue bagiin gue sebuah capture moment dong. Capture momentnya terbaik versi Rico. Gue waktu ini nih, Sir.
Wah, good question. Gua bisa dinotis dan menjadi teman dengan idola-idola gue dari karya gue. Oke, itu capture momen lo. Sebutin satu orang. Di momennya pas apa? Mas Bim Bim Slang itu suka baju Urban karena dia lihat baju Urban dipakai keponakannya si Tiko, lakinya BCL. Itu kakak kelas gue di SMA 3. Jadi zamannya Pet, si Tiko tuh posting, Mas Bim Bim komen bajunya keren tuh kok, tentang Jakarta is for lovers. Si Tiko nge-capture kirim gue ke WhatsApp, cool kan lu ngefans sama om gue, mau nggak lu kasih dia kaos? Mau, gue foto ya. Dari situ gue Mas Bim Bim temenan sampai dia sempat main ke rumah. Dari seiring perjalanan karir lu capture momen lu adalah waktu si Tiko nge-share itu ke lu. Enggak, maksudnya gue bisa berteman dengan idola gue dari karya gue. Iya ngerti, tapi capture momen yang lu ingat itu kan. Bener Iya gak? bisa dibilang sih iya. Gokil ya. Karena itu gak bisa dibeli dengan uang, Ser. Lu juara nasional berkali-kali, ribuan orang nonton loh. Enggak. Ribuan orang pada saat itu ya. Lu ingat gak LLA Streetball nih terakhir yang nonton tuh paling 10, 5. Iya. Terus gue lihat komen, lu lihat deh komen LLA Streetball. Emang dulu yang nonton rame? Iya. Lu gak ngerti men, streetball masa kita itu gila. yang nonton ribuan orang men. Iya. Lu sorry nih, bukan 10.000 kayaknya nyampe deh. Bukan Tarkam kita main. Iya. Benar. Tapi capture momen lu waktu Tiko ngirimin lu pas Bim Bim nge-like lu, om gue suka karya lu, itu ya? Iya dong. Gokil Iya dong, karena buat gue Slang itu gue brand favorit nomor 1 buat gue dari gue kecil. Jadi Mas Bim Bim suka apa yang gue buat, itu gue kayak keren. Ini lu stay true sama yang lu lakuin. Iya. Ya, sama kayak lu bilang tadi. Itu Bang Komeng ngelihat karya lu seneng dong. Iya Mas Bim Bim juga begitu. Iya. Tapi Tapi itu akhirnya sih. si capture momennya ternyata si Bim Bim Slang ya. Satu doang atau boleh beberapa? Satu lah. Kalau Iya. capture momen kita satu. Bim Bim Slang deh. Iya. Ya? Iya. Kalau gitu. Dari Bim Bim sini Slang. perjalanan karir lu nih, Bim up Bim and down Slang. kan. Namanya Bim kita Bim pasti up Slang, and down iya. kan. Contohnya tadi kita ngomong majalah aja lu gulung tikar gitu kan. Gulung tikar. Sebutin gue satu worst moment yang pernah lu lakuin. Yang pernah lu rasain, sorry. Yang pernah lu rasain. Di bisnis. Ya di industri kreatif ini nih, selama lu berkarir ini nih. The worst-nya deh. Dulu gua gulung tikar, gue harus nutupin duit produksi. Gue sama mantan partner gue itu, gue berhutang sama tantenya si Tiara kalau nggak salah, tantenya mantan tim kita, puluhan juta gue nyicil. Itu Dan loh. motor gue ditarik leasing. Oke. Motor gue ditarik leasing di depan rumah Bian, di depan tim gue. Malu nggak lu? Motor gue Vario butut, Iya. ditarik sama orang leasing. Vario lu apa ya? Merah. Pink itu ya? Merah, joknya bagus, alias kepotong. Iya. Yang merahnya udah luntur-luntur itu juga kan? Lu iya. Iya kan? Lu kebayang nggak? Gue nggak mampu bayar cicilan motor yang cuma ratusan ribu, dan gue harus berhutang puluhan juta. Ya untungnya bisa dicicil. Itu kayaknya itu sih. Oke. Kayaknya itu gua anjrit. Cuma gue hati kecil, tapi karya gue diterima masyarakat loh. Gue cuma nggak punya duit aja lagi. Nah itu, cuma itu kayaknya, itu sih kayaknya. Karena gue harus berhutang. Kayaknya itu for the first time gue berhutang dalam bisnis ya konteksnya. Itu tadi good. Itu masa-masa terbaik sama masa-masa paling suram tuh ya kok ya. Yeah. Tapi gue lucunya gini nih, ngelihat dulu Rico di posisi itu, ya ketarik leasing gitu ya. Iya. Sekarang lu konten di Gofar, Green Boys sama Wancoy juga tuh. Pernah jadi bintang tamu juga. Pernah jadi bintang tamu juga kan. Dapat apa ya, appreciation luar biasa ya. Kayaknya gue lihat Green Boys tuh. Thank you sih. Iya. Yang nonton. Iya, militan. Iya. Militan, seru, fun gitu men. Gue pernah datang ke acara karaokean kalian tuh ya. Oh iya. Gue anjing sampai bawa bendera. Oh parah. Dan menurut gue fun, ngerti nggak? Militan dalam konteks yang fun gitu loh. Iya. Yang minum bareng, nongkrong, ngobrol. Nah, lu bayangin nggak kok? Lu punya up and down yang luar biasa tuh kok. Pasti. Nah lucunya, ini ada satu fun fact gitu ya. Kalau Wancoy di Green Boys gitu kan. Dulu sebelum Wancoy di Green Boys dengan Wancoy di Green Boys tuh, Wancoy sekarang lebih mabuk. Lebih mabuk banget sekarang. Karena punya duit kali ya. Jadi minum terus. Jadi Wancoy itu. Tapi Rico hari ini datang nih, kenapa nggak ada minuman di sini? Masih ada puasa Senin Kamis ya kok ya? Puasa gue, insya Allah ya kan. Jadi dengan kesuksesan itu, lu malah lebih dekat sama Tuhan tuh. Ini kenapa kok? Apa yang sebenarnya latar belakangnya gitu lah?
sebenarnya kalau puasa gue udah 2-3 tahun terakhir, tapi memang hal-hal kecil yang sebenarnya teman-teman gue dari SMA tuh tahu, insya Allah gue 5 waktu gue lancar lah ya. Lancar. Contoh, kalau lu inget zaman LA Streetball, gue tuh sholat sama anak 9 PM. Itu bener kok, itu bener. Didi apa? Didi. Jadi tuh gue pakai sarung. Jadi gue di Margo City juga sholat. Jadi sholat ya harus nggak boleh ditinggalin lah. Cuma hal-hal kecil kayak yang lu bilang tadi, gue bisa kenal sama Bim Bim Sleng. Urban saat itu buka booth di Tong Tong Festival Den Haag Belanda. Gue kayak bisa achieve banyak hal yang dulu gue cuma pernah mimpi gitu. Itu gue kayak ada, lo kalau mau lebih ibadah lu dong. Coy denger nih coy. Gue berasa. Coy, lu kalau mau lebih ibadah lu nih coy katanya. Kata dia. Jadi gue lumayan, gue bilang ini di podcast saya Heret kok. Oke. Apa yang gue panjatkan doa, Sir, rasio dikabulinnya 75%, Sir. Serius lu ya? Serius. Doain gue dong kok. 70 bayar ya. jadi joki. Tapi bener, Sir. Jadi gue kayak ini bikin lu selalu inget ya? Iya, jadi Senin Kamis cuma gue masih suka berteman dengan ya anak-anak juga main rumah gue. Kadang gue masih minum, gojekin minum buat mereka. Oh sekarang udah gak kok sama kali? Apa? Sekarang udah gak nih berarti? Gue udah gak minum. Oh ya? Udah gak minum. Setahun. Lo kalau lo lihat di episode kita gue gak minum. Oke. Gue nolak endorsan minuman juga. Berarti wow kata Wancoy, kabar baik. Paling pecah di saat gue trip ke Jepang sama Grind Boys. Oke. Gue puasa, Sir, di Jepang. Oh, ya? Itu bulan puasa kan? Iya. Cuma gue masih mau jalanin puasa. Itu minuman murah lo di sana. Iya, murah banget malah hitungannya. Puasa gue masih. Oke. Nah, jadi hal-hal kayak gitu kayak ya ada beberapa 1-2 teman gue tadi lah lo mengapresiasi journey gue. Ya mungkin karena itu sih. Jadi gue kayak ya gue pun juga masih belajar ya. Gue nggak yang belum atau kayak hijrah teman-teman gue juga. Cuma ya gue emang pelan-pelan gue ngejalanin kalau bisa ya sholat jangan ditinggalin sih. Sama kuncinya, Sir, terus berbagi. Ya. Itu Paul. Boleh. Itu cash and carry. Cash and carry itu ya. Berbagi cash and carry. True story. Gue ada di level berikutnya tuh kok kalau itu masalah itu. Iya pasti, gue percaya. Kayak lo cash and carry dulu ya. Dengan kita berbagi kita dapat satu hal yang baik gitu ya ke kita. Yeah. Gue di level dimana waktu kita berbagi semuanya diambil dari lo dan cobaan yang didatangkan ke lo. Itu level gue tuh yang gue udah kayak iya. Lu pernah ngalamin itu? Iya. In a moment itu gue. Nah terus lo, sekarang nih. Ini. Oke. Serius lo? Serius kok. Oke. Dan itu akhirnya jadi tahu poin dari kita berbagi, jadi belajar. Makanya Tuhan kasih cobaan dengan gue bisa belajar banyak hal, bisa ketemu banyak orang, bisa ya belajar hal-hal yang mungkin kita nggak ada di pemikiran kita, nggak ada di ilmu kita lah gitu lah. Karena ilmunya luar biasa ya. Pasti. Gue ke Jepang, gue urus paspor sama Gofar sama Wancoy. Lu percaya nggak? Kita belum punya duit. Oh ya? Sumpah. Gambling aja. Kecuali Gofar banyak duit ya. Ya maksudnya untuk tim. Ya, untuk tim ya. Untuk tim. Ya kita mungkin kalau kita bertiga berangkat bisa. Ya. Cuma buat tim ada videografer, ada tim kita ikut. Itu belum ada. Hamin 20 ada sponsor masuk. Oke. Gue lagi bookber di PIM. 3 second? Salah satunya. Salah satunya. Apa itu yang gini? Yang obat ya serum itu muka. Ke gua, Kaf. Oh. Itu ke gua. Iya, itu banyak kan? Cuma kan maksud gue itu sisi gamblingnya gede, Sir. Gue udah publish di YouTube mau ke Jepang, udah urus paspor, belum ada duitnya loh. Ya, lu tau sendiri hari ke hari duit tiket tinggi. Iya. Nah itu lu doa lu dikabulin juga tuh ya? Lagi dan lagi. Ya? Lagi dan lagi. Pulang dari situ Bang Komeng. Oke, ini kalau kita ngomong lu di rasio doa lu diwujudin gitu kan. Kalau gitu gue pengen tahu nih next nih, mimpi lu apa sih? Ini di high level lu nih di saat ini di kepala lu isinya. Gue tuh pengen ngapain sih ke depannya? Bisnis apa semua nih? Apa semua lah. Achievement apa sih yang pengen lo dapet lah gitu? Bisa bisnis, bisa keluarga, bisa apapun. Kalau keluarga pasti sih gue prioritas gue pasti gue mau jadi bapak yang baik buat Karim lah. Pastilah ya. Karena gue nggak punya father figure, Sir. Oke. Bokap nyokap gue pisah dari gue kecil. Jadi gue masih kecil tuh
masih SD kalau main ke rumah tetangga gue lihat di ruang tamu mereka jalan-jalan ke Dufan, ke puncak. Gue kagak begitu, gue bilang. Kok gue nggak begini ya? Cuma hal itu tidak membuat gue jadi melankolis gitu. Nah itu gue mau bayar di Karim, jadi gue mau jadi bapak yang proper buat dia, pendidikan apa itu pasti hal pertama. Kedua memang gue mau mengembangkan bisnis gue jauh lebih. Reto ini. Reto. Ya. By the way sekarang gue jadi satu sama Gofar. Apa nih? Jadi ini pertama kalinya juga gue publish. Jadi memang si kantor kita sekarang yang di Jalan Gereja di belakang Citos itu kantor Grind Boys kan, kantornya Gofar tadinya. Cuma singkat cerita gue bantuin Gofar di Sekut lah. Brandnya dia. Ya Gofar bilang, gini aja kok. Lu involved di Sekut, gue juga part of Reto. Oh gitu. Since 2 bulan terakhir. Tapi jadi ada satu yang kurang. Apa tuh? Campaign video lo. Bisa lo oper-oper ke gue lah. Oh iya benar. Belum. Iya benar. Karena soalnya jujur ya kayak Reto kayak apa, semuanya bagus. Kayak ini campaign buat wallnya tuh lu belum matang di itu gue tak kabur share. Maaf ya ini gue bukan gimana. Itu kan lu pikirin untuk memperkuat supaya sales oke kan? Betul. Nah itu gue karena sales mungkin berjalan. Salah. Iya ya makanya. Tak kabur, lu mikirnya gitu. Iya, gitu. Ya karena laku-laku aja. Bukan nanti itu. Kali gitu. Kalau gue bikin campaign, jadi gini, gue selalu ngomong nih ke orang-orang ya. Kalau ditanya tentang salesnya gimana atau apapun, jujur gue sebagai kolaborator, sorry buat brand-brand, tapi brand-brand pun tahu. Gue bilang gue nggak peduli sama salesnya, karena waktu brand itu datang nggak gue kolaborasi, gue cuma bilang tujuan gue di sini adalah menyampaikan pesan yang mau gue sampaikan. Oke. Kalau lu mau cari yang laku, lu jangan kolaborasi sama gua. Lu cari orang lain. Kalau mau keren? Kalau bukan keren, tapi kalau lu mau gua menyampaikan sesuatu yang lagi ada di hati gua nih hari ini, lu kolaborasi sama gua dan gua akan sampaikan itu. Campaign video adalah untuk menunjang apa yang pengen gua sampaikan itu sampai ke orang-orang. Gitu. Iya. Jadi bisa lah ya. Bisa. Nah, jadi gua sama Gofar gua sama Gofar pasti akan. Kok Once enggak diajak? Dia skupe. Dia gimana coy? Jadi tadi dulu. Ya Sekut Reto akan ngepakin saya, pasti gue mau banget punya tim yang jauh lebih besar. Mungkin kita punya offline store. Nah si Grind Boys ini banyak banget juga yang bilang kita harusnya punya merchandise. IP. Oh merchandise kita udah terus. Oke, gue bocorin satu. Grind Boys akhir tahun akan mengeluarkan satu IP besar. Gue belum bisa rilis di sini. Waduh. Besar. Itu besar. Skalanya besar. Itu bisnis. Gitu. Jadi gue mau ya Grind Boys, Reto dan Sekut makin besar sampai 10 kali lipat lah. Merek sarung nih kayaknya nih. Bukan merch. Oh, bukan merch ya. Bukan merch. Hah? Buka aja lah ya. Buka aja lah. Dikit-dikit sensor dikit lah. Pokoknya bukan merch. Bukan merch ya kan merek dong. Bisa jadi. Iya jenis usaha. Cuma bukan clothing. Oke, sarung. Itu kan masih pakaian, masih apparel bukan? Sandal jepit. Bukan yang dipakai. Bukan yang dipakai. Oh gitu. Kan gue bilang besar. Off-air ya? Off-air. Off-air ya? Off-air. Kalau gitu udah cukup kali ini. Thank you buat Rika. Oh ini gue buka aja lagi ya. Tapi gini ya. Tapi di bip ya. Serius lo? Udah tahap survei. Oke. Nanti pokoknya kita diundang. Pasti. Thank you kak. Thank you. Bisa.